Jadi ada instruksinya ya untuk SDG kita pada siang hari ini. Nanti kita tepuk variasi namanya. Semoga tepuk-tepuk ini semakin meriah, tidak seperti tepuk penutupan pas sesi pertama tadi yang agak letoy. Nah, jadi mohon semangatnya ya teman-teman. Mohon semangatnya ditepuk variasi pada siang hari ini. Kita bagi 3 kelompok. Kelompok pertama di barisan terdepan ini adalah pemangku kebijakan yang ada di sekolah kita. Nanti Bunda arahkan yang barisan ke depan tepuk 1, tepuk 2, barisan yang kedua tepuk 2 kali, set, tepuk ketiga yang barisan belakang, set, sama pakai paha yang belakang ya. Jadi instruksinya ketika Bunda sebutkan tepuk 1, yang bertepuk cuman barisan pertama, tepuk 3 berarti tepuk ketiga aja, tepuk 2, dan aturannya mungkin tidak berurutan, bisa jadi acak adul ya, boleh acak adul, random maksudnya. Oke, siap teman-teman semuanya? Siap dokumentasi? Karena dokumentasi ini paling penting juga. Oke, kita mulai ya, kita tes dulu. Yang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, pakai paha. Tepuk 3 pakai paha, set, tap, gitu ya. Terus kita ulang lagi, tepuk 2, tepuk 1, 3, 2, 1. Ini semuanya lagi. Tadi apa namanya itu? Apa namanya tuh? Gladi ya? Tadi gladi ya. Sekarang nian-niannya yang tadi belum tepuk-tepuk, nanti tepuk-tepuk semua ya. Dan pokoknya semangat. Oke guys? Kalau yang salah diapain? Kalau yang salah yang salah karena materi kita adalah budaya positif, jadi kalau yang salah tidak akan ada hukuman, kalau yang benar tidak ada penghargaan juga. Tapi nanti paling kalau salah malu dewe gitu kan. Justru nanti kita cari yang salah nih, kita tahu materi apa kita hari ini. Ya benar sekali. Oke, siap teman-teman? Siap, semangat ya. Tepuk 3, tepuk 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Belum fokus karena mungkin memikirkan beban hidup. Oke, terima kasih SDG pada siang hari teman-teman. Boleh kembali duduk, kembali tepuk tangan buat kita semua. Semoga yang tadi beku, semua yang tadi kaku sudah tidak beku dan kaku lagi. Oke? Sudah lentur. Sudah lentur semua. Kita masuk saja. Sebelumnya Bunda ucapkan terima kasih. Kegiatan hari ini adalah merupakan tugas dari calon guru penggerak angkatan 7, yaitu melakukan diseminasi kepada kawan-kawan guru yang ada di sekolah dan juga kepada para peserta didik yang ada di sekolah. Dan pada saat ini baru kepada teman-teman guru. Semoga apa yang di Bundo dan Pak Srianto bagikan pada pagi hari ini membuka cakrawala kita, membuka pemikiran kita selama ini yang mungkin belum sedikit benar gitu. Ini merupakan materi terberat yang Bundo lalui sepanjang modul 1. Ini membuat Bundo malu, membuat Bundo segan, membuat Bundo gitu ya gitu. Jadi tapi mau tidak mau materi ini harus diseminasikan ke teman-teman, harus dibagikan kepada teman-teman semua. Jujur pada mempelajari materi pada modul ini kayak digigit-gigitkan, kayak ditampar-tampar bukannya ya, tapi semoga kedepannya tidak begitu lagi. Apa sih materi di modul titik 1 ini, yaitu terkait tentang budaya positif. Nah, budaya positif, tolong ya operator. Nah, kita beranjak dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tentunya tahu kan Ki Hajar Dewantara itu siapa? Dikenal dengan Bapak Pendidikan ya, Bapak Pendidikan. Beliau mengatakan bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani, di mana petani itu berusaha untuk menumbuh kembangkan benih-benih, bukan benih padi harus ditumbuhkan menjadi benih mangga, tidak. Tapi bagaimana caranya agar padi itu tumbuh dengan subur, lebat dan buahnya banyak. Nah, itulah petani. Begitu
akuntansi karena dia jurusan akuntansi. Si B harus pintar di multimedia karena dia jurusan multimedia. Tidak bisa. Kalau dia tidak berbakat dan berminat di situ, kita tidak bisa memaksakan. Tapi kita dorong bagaimana tumbuh kembangnya. Kalau seandainya minatnya di seni, mari kita dukung ke seninya. Kalau dia berminatnya di olahraga, mari kita dukung di olahraganya. Nah, untuk itu boleh dilanjut. B harus pintar di multimedia karena dia jurusan multimedia. Tidak bisa. Kalau dia tidak berbakat dan berminat di situ, kita tidak bisa memaksakan. Tapi kita dorong bagaimana tumbuh kembangnya. Kalau seandainya minatnya di seni, mari kita dukung ke seninya. Kalau dia berminatnya di olahraga, mari kita dukung di olahraganya. Nah, untuk itu boleh dilanjutkan Pak Saryoto. Sekolah merupakan wadahnya. Kalau petani nanti wadahnya adalah tanah, kebun, lahan pertaniannya ya. Kalau di kita ini sekolah yang merupakan wadah atau tempat bercocok tanam, sehingga guru bisa mengupayakan supaya kegiatan yang terjadi di sekolah itu menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-muridnya dari hal-hal yang tidak baik. Jadi begitulah. Jadi bagaimana cara kita menjadikan sekolah itu menjadi tempat baik. Teman-teman boleh bergabung semua di kelas poin Bundo ya. Kelas poin Bundo, silakan buka Chrome-nya. Ada bawa HP, pastikan ada kuota. Linknya Bundo kirim ini, di grup. Linknya Bundo kirim di grup. Silakan bergabung di link tersebut. Nanti masukkan kode kelasnya seperti yang nampak di, iya belum nampak. Linknya di grup Bundo kirim. Kodenya 58125. Belum. Baru satu orang, belum dua orang. Itu bisa dilihat Pak Saryoto, belum kita klik. Ya, nanti diklik. Yang bergabung Bu Diana, Pak P, Pak Heru, Bu Seli, Mister Sa, Remisi. Dan sebagai info, ini adalah aplikasi terbaru dari kelas poin. Kalau dulu pernah kita pakai juga itu kelas poin pertama. Ini adalah pembaharuan yaitu kelas poin 2. Jadi ada beberapa fitur-fitur, bukan promosi ya, tapi mengenalkan teman-teman aja. Dan alhamdulillah akun Bundo sudah pro, Bundo sudah beli selama 1 tahun. Kemarin dapat promo 350. Yang gratis ada juga, Jadi jangan khawatir teman-teman yang belum bisa beli, nanti dibeli ke papa. Bukan begitu Pak? Ya. Tidak. Oke, sudah masuk semuanya kita. Kodenya tuh 58125. 58125. Nah, kita kembali ke materi kita ya, sekolah tadi. Jadi sekolah harus diciptakan bagaimana sih sekolah itu yang menyenangkan, sekolah itu menjaga peserta didik dari hal-hal yang tidak baik. Caranya adalah menciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana caranya? Yaitu dengan penerapan disiplin sekolah. Nah, apakah disiplin yang kita terapkan di sekolah kita itu sudah efektif atau masih perlu ditinjau lagi? Apakah arti dari disiplin itu sendiri kan kita harus memahaminya gitu ya. Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita pahami nanti bersama Pak Saryoto. Boleh lanjut. Nah, di sini ada boleh diklik word cloud ya. Ada pertanyaan, minimize aja, minimize. Ya, ada di layar handphone Bapak Ibu guru sudah nampak ya, dan di situ ada kolom untuk menjawabnya. Jadi teman-teman mohon dijawab. Disiplin. Apa sih yang terpikir di benak Bapak Ibu terkait disiplin untuk penegakan disiplin? Satu kata aja, tapi satu guru boleh 5. Jadi misalnya disiplin, tata tertib, enter, terus jawab lagi, gitu ya. Silakan teman-teman jawab semuanya. Apa sih yang terpikir tentang disiplin? Disiplin itu hukuman, disiplin itu taat, misalnya seperti itu. Satu guru boleh jawab 5 ya, jangan satu aja, boleh jawab 5. Apa sih yang terpikir tentang disiplin? Disiplin itu hukuman, disiplin itu taat, misalnya seperti itu. Satu
boleh jawab 5 ya, jangan satu aja. Boleh jawab 5. Jawabannya sudah nampak. Jawaban terbesar adalah taat aturan. Ada juga sukses. Disiplin itu sukses, ya benar sekali. Karena orang yang disiplin itu adalah orang yang sukses kayaknya. Disiplin itu harus patuh. Disiplin itu ulet, bijaksana. Disiplin berkaitan dengan hukuman. Disiplin, tata tertib. Iya benar sekali, benar sekali. Jadi disiplin itu nilai positif. Disiplin itu waktu. Iya benar. Disiplin itu tanggung jawab. Nah ini namanya sudah memahami nih. Ya Allah, pahamnya hari-hari kita melakukan pendidikan disiplin di sekolah kita supaya sekolah kita makin menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah memberikan aspirasinya. Boleh di close submission. Close submission. Habis itu insert slide di atas. Yes. Nah, kita ini boleh ditutup dulu. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Next. Ini. Jadi kata Bu Diana Gosen ya bacaannya. Iya ya Bu Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline mengatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu itu dimotivasikan oleh, didorong oleh tiga perilaku manusia. Untuk apa yang tidak mendorongnya? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Karena kalau di sekolah kita, kenapa kamu setiap hari Kamis itu cakep kali, pakai atribut pramuka lengkap. Tumben-tumbenan pula, terus dijawabnya, biar nggak dihukum sama Pak Antobun. Nah berarti itu motivasinya ya pertama gitu. Boleh, karena Diana Gosen mengatakan 3 perilaku manusia melakukan sesuatu, 3 hal yang mendorong manusia melakukan sesuatu. Jadi ada juga nih untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia rajin, pintar, terus kalau nilainya tinggi nanti dikasih hadiah sama gurunya. Itu berarti dia yang kedua. Oke, kita lanjut Pak Saryono. Ini terkait dalam menjalankan peraturan di sekolah dan di kelas. Bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya, ketika siswa melanggar aturan yang kita buat, pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam situ. Nah, untuk itu kita perlu memantau ulang tindakan penegakan tersebut. Apakah sudah benar atau masih harus diperbaiki? Nah, ini biasanya kalau siswa nggak buat tugas, kita kasih hukuman. Iya benar-benar. Mari kita buka link ini Pak Saryono. Hukuman link. Apa sih hukuman itu? Apakah sudah benar atau belum benar? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Diklik aja. Nah, ternyata yang selama ini kita kasih sama peserta didik kita, ketika mereka melakukan pelanggaran, kita hukum. Berarti itu termasuk dalam identitas yang gagal. Karena hukuman yang kita berikan itu berdampak terhadap baik itu pada siswanya maupun kepada diri guru yang dihukum itu sendiri gitu. Nah ini yang Bunda kasih di awal tadi pas mempelajari modul ini, Bunda seperti ditampar-tampar gitu karena Bunda sering menghukum gitu. Mungkin yang lain-lain juga, tapi Bunda aja di Bunda lah yang sering menghukum di sini. Kenapa? Menghukum itu sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Terus tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu panjang. Jadi dia tidak sering melihat kalau nengok Bunda dia lari gitu. Kalau nengok aku dia lari karena seringnya menghukum. Apakah hukuman itu? Jadi kesimpulannya aja, nanti ini Bunda share ya. Kesimpulannya aja hukuman itu tidak efektif karena termasuk dalam identitas yang gagal. Jadi identitas yang sukses itu yang macam mana? Pemberian, konsekuensi, dan restitusi. Nah, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ini tidak nyaman juga, tetapi efeknya itu tidak jangka panjang, tapi jangka pendek. Misalnya contoh konsekuensi itu seperti ini. Dia kalau belajar olahraga, ketika belajar olahraga dia tidak memakai seragam olahraga. Terus Ibu Diana memberi konsekuensi agar dia lari lapangan. Itu namanya konsekuensi. Bukan apa yang salah. Yang salah itu adalah karena kita
yakinan bersama mereka. Keyakinan kita hanya membentuk dari sekolah kita hanya ada peraturan, disiplin datang tepat waktu ini. Itu hanya sebatas peraturan. Nah, kalau kita kasih peraturan, apa kata mereka? Peraturan dibuat kan buat dilanggar, Bon. Itu kata mereka. Sakit hati nggak dengarnya? Sakit dong. Jadi maka dari itu saran dari Bapak Instruktur, mari kita buat keyakinan bersama mereka supaya kita mereka tidak melanggar apa yang telah kita sepakati. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini kita yakinkan mereka itu kalau harus begini. Bukan, contohnya kayak gini, boleh next. Contohnya kayak gini. Kenapa kita memakai helm saat mengendarai motor? Boleh dijawab? Di slide ya. Kenapa kita memakai helm saat mengendarai motor? Kita lihat jawabannya. Safety. Karena keamanan. Iya benar. Melindungi kepala, menjaga keselamatan, untuk keamanan. Aman. Iya benar. Safety menjaga kepala jika jatuh. Ini benar-benar sekali. Mengikuti kata tertib disiplin lalu lintas untuk keamanan. Gitu. Jawaban Google. Nih. Jawaban Google katanya biar nggak ditilang. Kalau jawabannya untuk keamanan, untuk safety, berarti kita yakin. Kalau dengan kita memakai helm, kita akan selamat nanti kalau seandainya terjadi kecelakaan. Tapi kalau hanya sekedar mengikuti ke peraturan yang ada, itu karena masih terpaksa juga. Biar apa? Biar nggak ditilang sama Pak Polisi. Berarti itu belum yakin kita bahwa memakai helm itu bisa menyelamatkan kita dari Super sekali. azab Pak ya. Jadi yang next, yang kedua. Kenapa Bapak Ibu ada di HP? Datang sekolah tempat waktu. Iya, kenapa masuk kelas? Kenapa Bapak Ibu datang sekolah atau masuk kelas tepat waktu? Ada di HP, boleh dijawab. Kamu jawab, disiplin, kewajiban. Menghargai diri sendiri, tugas, kewajiban. Iya, karena kita sudah yakin kalau kita masuk kelas atau datang ke sekolah tepat waktu itu merupakan kewajiban kita, merupakan tanggung jawab kita, merupakan cara kita mencontohkan disiplin kita kepada anak-anak. Iya benar sekali teman-teman semua. Nampaknya teman-teman sudah pada yakin. Semoga tidak telat lagi. Azan terpotong kita pasang yang telah mau coba ini. Kamu nanti dan Kamu nanti. sudah makan tadi. Ya. Oke, karena azan sudah berkumandang, udah pikir azannya jam 1:30. Oh, 1:30 ya? Ya udah. Nggak terasa ya. Nggak terasa. Mungkin habis sholat zuhur kita sambung sedikit saja ya, karena ini untuk merupakan materi yang sangat penting untuk disampaikan. Semoga menyadarkan kita lah gitu. Kalau sudah kita bertampang seperti ini, semoga yang lain-lain tidak tertampar lagi. Oke, sudah kembalikan kepada Pak Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari Bu Mulyati Elvira. Semoga nanti apa yang sudah disampaikan Bu Mulyati Elvira nanti bisa kita implementasikan bersama-sama demi untuk menegakkan kedisiplinan sekolah kita. Kita beri A+ sekali lagi untuk ini. Kemudian kegiatan kita lanjut setelah soma ya. Jam berapa Pak Siratul? Jam 1. Habis sholat langsung kesini aja makan. Habis makan mulai lagi. Ini kan tadi tunggu 22 slide, saya nanti 30 slide. Biar mempercepat. Ya, baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak salahnya kita mencoba, walaupun satu yang kita tentukan hari ini, mudah-mudahan itu akan berdampak positif ke depannya. Tidak perlu kita banyak membentuknya, yang penting satu tapi rutin, itu terus kita lakukan setiap hari, mudah-mudahan itu akan menjadi dampak positifnya nanti. Ya, dipandu oleh Bu ya, selamat saya. Terima kasih Pak Putra. Jadi biar ada hasilnya pertemuan kita pada siang hari ini, bagaimana kalau baiknya kita membentuk keyakinan sekolah kita. Kalau yang sebelumnya kan baru ada peraturan SMK Negeri 6 atau tata tertib SMK Negeri 6 Tanjung Jabung itu hanya sebatas peraturan aja, dan peraturan itu kayaknya tidak ada tempelannya juga sehingga anak nggak tahu kalau seandainya sekarang dia pakai sepatu apa, terus dia harus ngapain, datangnya jam berapa, itu hanya diucapkan begitu saja gitu. Itu peraturan itu akan kita jadikan menjadi sebuah keyakinan. Contohnya kalau tadi seperti yang Bunda sampaikan tadi, Pak Polisi bikin aturan kalau nggak pakai helm nanti kena tilang, maksudnya seperti itu gitu kan. Tapi lama kelamaan kita jadi sadar, oh kalau nggak pakai helm itu nanti kalau kecelakaan kepala kita bisa pecah. Jadi kita yakin kalau memakai helm itu kita bisa jadi selamat. Keyakinan itu yang akan kita bentuk bersama kita di sini dan juga nanti dengan anak-anak kita di kelas. Jadi mereka yakin, oh kalau masuk itu jam 7.15. Kalau pergantian jam pelajaran itu kita harus ngapain? Kalau di sekolah itu kita harus ngapain? Susah ya dong? Iya. Nggak bisa cepat, itu butuh proses. Tapi kalau kita tak mulai-mulai, kita nggak tahu secepat apa atau selama apa itu berjalan. Maka dari itu, yuk kita sepakati sebuah keyakinan sekolah kita yang nanti akan kita sosialisasikan dengan anak-anak di kelas. Kalau keyakinan itu kita tidak mengatakan ya, oh kamu harus disiplin, kamu harus menjaga kenyamanan dan keamanan sekolah, enggak. Tapi kita minta dulu dari mereka. Kita minta dulu bagaimana keadaan mereka sebelum ini gitu. Terus mereka itu sudah bilang, oh saya kurang semangat Bun, saya ini, begitu juga sekarang dengan kita. Ini terkait dengan proses KBM ya, dan pokoknya terselenggaranya pembelajaran dengan baik, efektif dan efisien di sekolah kita gitu. Keyakinan di sekolah mereka, misalnya salah satu bentuknya itu adalah disiplin. Tapi tidak hanya sebatas peraturan, tapi kita mencoba untuk meyakinkan disiplin itu untuk kita semua yang ada di sini, kita sebagai guru dan anak-anak juga. Bagaimana caranya? Bisa sosialisasi, bisa dengan cara diskusi, bisa dengan cara bermusyawarah di dalam kelas gitu. Jadi jangan bosan-bosan Bapak Ibu guru ketika di dalam kelas menyampaikan atau berdiskusi sama anak, kamu pengen itu kayak apa? Maunya itu kayak mana? Kalau ibu seperti ini, kamu terima nggak? Gitu. Enggak Bun, harus begini katanya. Silakan diterima pendapat mereka, itu nanti kita godok pendapat dari banyak-banyak anak-anak itu kita jadikan nilai-nilai kebajikan yang dapat membuat keyakinan di kelas atau di sekolah kita. Terus berdoa sebelum atau sesudah kegiatan pembelajaran. Kalau kita mau menyambut ini atau memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan kita itu boleh banget. Nah, itu kan kita diskusikan di sini nanti. Yang ketiga nilai kebajikan yaitu peduli lingkungan. Nah, ini terkait dengan lingkungan di sekolah kita, baik itu lingkungan kelas, lingkungan di sekolah. Yang pertama, melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah seperti gotong royong ya, membuang sampah pada tempatnya. Ini yang kalau kita menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Nah, bagaimana caranya biar nyaman di kelas itu? Terus ada nilai kebajikan yang kelima yaitu toleransi. Nah, toleransi diantaranya menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan, kecuali ujian ya. Bekerja kelompok dengan sehat, maksudnya namanya kerja kelompok. Yang kerja satu orang aja, yang lain cuma bayar doang dan menghargai orang lain. Nah, ini beberapa contoh keyakinan sekolah yang telah dibuat oleh teman-teman dari sekolah mana ini. Kita bisa juga meng-ATM-kannya, mengamati dan meniru serta memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Yuk kita buka forum diskusi, bagaimana teman-teman semuanya. Apakah dari keyakinan yang ini kita munculkan nilai kebajikan yang ini gitu. Udah senang sekali kayak kata Pak Putra tadi, kalau sudah terbentuk keyakinan sekolah kita cetak kayak
Sudah di apa? Kuat suara saya? Jelas Pak. Sudah ditemukan dari Putra kemarin, tapi belum ada. Mungkin kita butuh nama yang tidak lagi peraturan sekolah budetatif ya. Mungkin bisa cocok budaya positif yang kita buat untuk mengganti peraturan sekolah. Jadi peraturan itu kayaknya kayak apa yang meminta hukuman. Nah, kita pakai namanya budaya positif. Nah, mumpung kita lagi seger dah ingatan kita belum ngantuk saya kira Bapak Ibu. Udah cuma dong merah matanya. Kita coba untuk menemer ya, menyusul itu budaya positif seperti apa yang kita inginkan untuk ruang lingkup sekolah dulu. Nanti ruang lingkup sekolah itu berlaku untuk semua siswa, ya kan? Nah, nanti baru diadopsi lagi untuk per kelas mungkin ada budaya positif berlaku untuk kelasnya masing-masing. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mau sekarang kita mengganti peraturan sekolah tempo dulu untuk kita hadirkan budaya positif. Terus kalau bisa besok nanti ceritakan lagi seperti ini, mulai belum? Sampai sadar. Iya, action yang penting enak. Oke, Terima kasih. Makan siang yang berbahagia ini kita berterima kasih sekali, kita jadi lebih memahami apa yang telah kita laksanakan itu. Jadi bisa jadi seperti saya sendiri pernah juga melakukan hal tersebut, itu termasuk di dalam teman kalau nggak salah. Itu terhadap Rapi kelas 11 TPSN yang awalnya tidak pernah masuk ke kelas, sama saya nggak pernah masuk. Tapi saya dekatin. Ya, seperti juga dilakukan oleh si Ardi juga begitu ya dia. Nah itu pergi ke kantin, saya dekatin, akhirnya masuk dan tidak terpaksa. Jadi sebenarnya intinya kita semua sudah melaksanakan, cuman mungkin belum memahami apa yang dari hasilnya atau apa namanya itu efeknya yang terjadi dengan kita melakukan sebagai seorang penghukum, kita melakukan sebagai seorang teman kepada siswa dan manajer, pemantau dan lain sebagainya. Nah untuk itu sekali lagi saya berterima kasih sekali, terutama kepada para guru CGP termasuk Pak Putra yang sudah menyampaikan beberapa bulan yang lalu itu kami sudah mulai berubah ya. Terus Bu Eya tadi yang pertama, yang terakhir tadi Pak Saryoto. Jadi saya berterima kasih sekali dan kepada teman-teman juga mungkin merasa sama seperti itu, termasuk Pak Kaidir lah. Jadi mari kita bersama-sama mungkin yang muda-muda ini silakan ikut nanti di CGP, mungkin ada tambahan lagi gitu Pak Put ya. Iya, jadi tidak menutup kemungkinan hanya untuk PNS saja kan Pak ya, untuk semuanya. Oke, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan ini menambah kita lebih baik lagi ke depannya sehingga SMK kita menjadi SMK yang berbobot. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga ini sedikit saran untuk kita semua. Setelah tadi mendengarkan pemaparan dari pertama Bu Boya, kemudian lanjut dengan Pak Saryoto, saya sedikit terbuka pemahaman tentang bagaimana menjadi seorang yang bisa dikatakan mampu mengendalikan suatu masalah di sebuah lingkup organisasi. Nah, jadi saya ada sedikit masukan. Mungkin materi ini lebih bagusnya kita berikan lagi ke kawan-kawan yang baru masuk hari ini. Kenapa?
ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dari pemaparan ini kita bisa sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya bisa dilakukan tapi kurang tepat pada tempatnya. Tuh, jadi dengan memberikan pemaparan ini bagi kawan-kawan besok yang mungkin hari ini belum datang, mudah-mudahan kawan-kawan kita semua kita bisa lebih kompak depannya. Contohnya tadi malam saya sudah melihat Pak Putra memberikan tadi malam pengumuman bahwa hari ini ada kegiatan ini, mohon kehadirannya seluruh Bapak Ibu guru. Toh nyatanya yang hadir hanya beberapa. Maksud saya mudah-mudahan dengan pemberian pemaparan ini ketika ada hal yang seperti itu kita bisa hadir semua meluangkan sedikit waktu, karena kita melakukan perkumpulan seperti itu bukan sering tapi hanya sekali-kali gitu. Nah, menurut saya pemaparan seperti inilah yang perlu kita dapatkan untuk menyadarkan diri kita bahwa kita itu dalam organisasi itu jangan suka egois dengan waktu. Nah, kita harus membagi waktu. Ada masanya kita harus di sana dan ada waktunya kita itu sebagai apa ya? Bisa istilah maksudnya istilahnya seperti itu. Jadi itu mungkin saran dari saya.